Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkuliahan hidrologi pada hari ini, saya akan memberikan materi ke-15 kebutuhan air. Kita lanjutkan. Indikator yang ingin dihasilkan dalam perkuliahan ini. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan kebutuhan air, tidak hanya kebutuhan air untuk sehari-hari, kebutuhan air untuk irigasi, nanti kebutuhan air untuk industri. Penggunaan dan kebutuhan air. Penggunaan air oleh manusia pada dasarnya dapat dibagi atas pengambilan air dan penggunaan air di tempat. Pengambilan air jika dalam penggunaannya diambil dari sumbernya, misalnya untuk irigasi dan air minum. Sedangkan penggunaan di tempat yaitu jika dalam penggunaan air diambil dari sumber air, melainkan hanya digunakan di tempat. Misalnya untuk perhubungan, untuk perikanan, wisata, kelestarian alam, dan pembuangan limbah sungai. Ada nanti transportasi laut, itu hanya menggunakan yang menggunakan di tempat. Pengambilan air lebih lanjut dibagi menjadi dua, yaitu penggunaan konsumtif, contoh untuk irigasi sebagai air minum oleh manusia dan hewan, atau diubah menjadi suatu produk pada industri minuman seperti aqua, le mineral, dan lain sebagainya, latte botol. Penggunaan air konsumtif, contoh listrik tenaga air pendingin industri, dan air buangan irigasi atau rain flow. Gambar ini adalah gambar berbagai jenis penggunaan air. Ini penggunaan air dibagi dua, ada penggunaan air di tempat, ada penggunaan air di tempat tadi sudah dijelaskan. Kemudian pengambilan air itu ada pengambilan konsumtif, ini untuk diminum. Untuk diminum rata-rata ini tadi yang aqua tadi, dan pengambilan non konsumtif untuk irigasi, untuk perikanan. Ini Bapak ambil dari Simantu PU Go-ID. Kebutuhan air rumah tangga dan perkotaan. Kebutuhan air rumah tangga dan perkotaan kerap kali disebut juga dengan air baku jika air tersebut belum diolah, dan air bersih atau air minum jika air telah diolah dengan menggunakan instalasi pengelolaan air. Kebutuhan ini sangat penting untuk selalu dipenuhi, sebab kegagalan pemenuhan kebutuhan air rumah tangga dan perkotaan dapat menimbulkan wabah penyakit, kolera, disentri, dan lain-lain, dan keresahan masyarakat. Jadi resah, ujung-ujungnya nanti terjadi konflik sosial. Besarnya kebutuhan air ini tergantung pada jumlah penduduk. Ini jumlah penduduk. Kalau di Lubuk Linggau ini penambahan penduduk sangat signifikan karena berbondong-bondong orang-orang desa mau ke kota, apalagi di Jakarta. Pola konsumsi yang sejalan dengan naiknya tingkat kesejahteraan serta ukuran besar kota atau desa yang dapat diasumsikan bergantung pada jumlah penduduk. Ini tabel kebutuhan air rumah tangga dan perkotaan. 1. Penduduk dilayani. Ini kriterianya 80% sampai 90% dari jumlah penduduk, disesuaikan dengan perkembangan penduduk. 2. Sambungan rumah SR 70 sampai 90% dari jumlah penduduk yang dilayani. 3. Keran umum KU 10 sampai dengan 30% dari jumlah sambungan rumah, 30 liter per orang per hari. 4. Kebutuhan air non-domestik 20% dari kebutuhan domestik. 5. Jumlah jiwa tiap SR, tiap sambungan rumah, ini 5 sampai 7 jiwa, disesuaikan dengan perkembangan daerah rencana. 6. Jumlah jiwa tiap keran umum 50 sampai 100 jiwa,
190 liter per orang per hari. 7 penduduk. Kota metropolis, contoh Jakarta, itu 170 liter per orang per hari. Kemudian kota besar, ini Palembang, ini contohnya ini 150 liter per orang per hari. Kota sedang, ini contoh Lubuk Linggau, ini 130 liter per orang per hari. Kota kecil, ini contoh Sekayu, Lahat, Rabu Muli, ini 110 orang per orang per 110 liter per orang per hari. Ini pedesaan. 100 liter per orang per hari. Kemudian industri, ada industri berat. Ini industri berat ini banyak-banyak di Pulau Jawa, di Tangerang. Ini 0,5 sampai dengan 1 liter per orang per hari. Sedangkan untuk sedang ini 0,25 sampai dengan 0,5. Untuk kecil 0,15 sampai 0,25. Ini untuk industri. Kebutuhan harian minimum 115% dari kebutuhan rata. 11 lingkungan atau penggelontoran 0,5 per liter per orang per hari. Kita lanjutkan. Ini tabel kebutuhan air rumah tangga, perkotaan, industri. Liter per kapita per hari. Ukuran kota, perkotaan dengan penduduk di atas 1 juta. Ini 270. Ini asumsinya 2000 sampai 2015. Ini 2015 sampai 2020, 280. Ini perkotaan dengan penduduk sampai dengan 1 juta jiwa. Ini 170. Ini sampai dengan 100 juta jiwa ini ada Kota Lubuk Linggau. Ini kalau Palembang itu lebih sudah 7 jutaan penduduknya. Ini pedesaan 38 sampai 40. Ini Nippon Bapak ambil dari Nippon Koei 1993. Ini jarang digunakan tabel ini. Kalau tabel tadi sering digunakan karena ini agak bingung. Sekarang sudah 2020 menjelang 2021. Jadi penelitian ini tidak berkelanjutan. Supaya kamu tahu saja. Kita lanjut. Kebutuhan air industri. Kebutuhan air industri umumnya relatif konstan terhadap waktu. Dengan meningkatnya industri, maka meningkat pula kebutuhan air industri. Survei kebutuhan air industri diperlukan untuk menentukan rata-rata penggunaan air pada berbagai jenis industri tertentu. Angka indeks ini kemudian dapat dikaitkan dengan ukuran besarnya industri tersebut, misal melalui banyak produk yang dihasilkan atau banyak tenaga kerja. Untuk industri yang terletak pada suatu kawasan industri, maka dapat digunakan perkiraan kasar kebutuhan air per hektar antara 0,5 sampai dengan 2 liter per hari. Kita lanjutkan, kebutuhan air pertanian. Ini berbeda lagi. Pada pengelolaan alokasi air wilayah sungai, data kebutuhan air dapat diperoleh dari pengelolaan wilayah sungai, misalnya Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, kabupaten atau kota, atau Dinas Sumber Daya Air Provinsi, atau Balai Besar Wilayah Sungai. Kalau kita BBWS Wilayah Sungai 8, itu yang ada di Waterpang, itu kantornya, itu sebagai masukan untuk pengelolaan alokasi air. Besarnya kebutuhan air irigasi di lapangan dapat diperiksa kebenarannya dengan bantuan model komputer untuk menghitung kebutuhan air irigasi berdasarkan parameter-parameter yang mempengaruhi antara lain pola, ini pola tanam, kemudian jadwal tanam, ada palawija, ada padi, ada jagung, ada tebu, ini bermacam-macam, curah hujan efektif, kemudian perkolasi, efisiensi, golongan, dan sebagainya berdasarkan kriteria perencanaan irigasi KP 01 Dirjen Pengairan 1985. Ini ada sudah diperbarui yang 2010, Bapak ada punya aturannya itu KP 01. Kita lanjutkan. Faktor-faktor penting yang menentukan kebutuhan air untuk penyiapan lahan adalah
Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan penyiapan lahan pada umumnya berkisar antara 1 bulan dengan mesin sampai dengan 1,5 bulan. Ini dengan mesin. Jumlah air yang diperlukan untuk penyiapan lahan untuk tanah berstruktur berat tanpa retak-retak diambil 250 mm. Dan jika tanah dibiarkan kosong atau berat untuk waktu yang lama lebih dari 2,5 bulan, maka kebutuhan air untuk penyiapan lahan berkisaran 300 mm. Kita lanjut. Penggunaan konsumtif. Penggunaan konsumtif dihitung dengan rumus ETC sama dengan KC dikali ET0, di mana ETC adalah evapotranspirasi tanaman dalam kurung milimeter per hari. Kemudian ada ET0. ET0 itu evapotranspirasi tanaman acuan milimeter per hari. Ini berbeda-beda, ini setiap tanamannya. Kemudian KC, koefisien tanaman, ini berbeda juga, padi beda, palawija beda, jagung beda. Kita lanjutkan. Ini evapotranspirasi. Besarnya evapotranspirasi dapat diperoleh dari data evapotranspirasi PAN kelas A dan perhitungan Penman. Jika digunakan PAN kelas A, maka nilai evaporasi PAN harus dikoreksi dengan koefisien PAN KP sebesar antara 0,65 sampai dengan 0,85. ET0 sama dengan KP dikali E PAN. Kita lanjutkan. Nah, ini koefisien tanaman, nilai-nilai koefisien tanaman untuk padi sesuai dengan tahapan pertumbuhan dan berdasarkan metode perhitungan rumus evapotranspirasi PAN adalah sebagai berikut. Pada tabel, ini ada tabelnya, kita lanjut. Nah, ini tabel koefisien tanaman. Ini ada 0,5, ini varietas biasa 1,2, kemudian unggul juga sama 1,2. Ini menurut FAO. Kalau ini menurut Desco Presida, menurut FAO 1,1, varietas biasa, varietas unggul 1,1 juga. Yang berbeda ini signifikan, ini pas di 3 bulan. Ini untuk varietas biasa 1,2, sedangkan varietas unggul yang naik Presida ini 0, selisihnya 1,24. Dan varietas biasa ini untuk FAO 1,05, sedangkan varietas unggul untuk FAO ini 0, juga sampai 4 bulan 0,000. Ini di Jen Pengairan 1985, Bapak ambil. Oke. Ini perkolasi. Laju perkolasi antara 1 sampai 3 mm per hari bergantung pada sifat-sifat tanahnya, apakah lempung, lana, atau pasir. Pergantian lapisan air. Pergantian lapisan air bisa dilakukan setelah pemupukan. Pergantian lapisan air ini pada umumnya dilakukan sebanyak 2 kali, masing-masing 50 mm atau 3,3 mm per hari selama setengah bulan pada saat sebulan dan 2 bulan setelah tanam. Lanjut. Ini curah hujan efektif. Curah hujan efektif dapat diperkirakan sebesar 70% dari curah hujan minimum tengah bulanan dengan periode ulang 5 tahun dalam kurung R 80%. Ini RE sama dengan 0,7 dikali R 80%, di mana RE adalah hujan efektif, R 80% hujan minimum 5 tahunan. Kita lanjut. Ini perhitungan kebutuhan air di sawah untuk peta tersier. Kebutuhan air di peta sawah dihitung sebagai berikut. NFR sama dengan ETC ditambah P dikurang RE ditambah WLR, di mana NFR adalah kebutuhan air di sawah, ETC koefisien tanaman air, P adalah perkolasi, RE adalah hujan efektif, WLR adalah pergantian lapisan air, water layer replacement. Ini kebutuhan
Air pengambilan. Kebutuhan air pengambil di bendung dihitung dengan menyertakan faktor koefisien sebagai berikut. DR sama dengan NFR dibagi F IFF, di mana DR kebutuhan air di bendung, NFR kebutuhan air di sawah, IFF efisiensi irigasi. Nilai efisiensi irigasi tanaman padi menurut Dirjen Pengairan 1983 berkisar antara 55% untuk jaringan irigasi pada umumnya dan 65% untuk jaringan irigasi air dipasok dari waduk, sedangkan untuk palawija diperkirakan 50%. Lanjut, kebutuhan air peternakan. Ini indeks kebutuhan air untuk peternakan sebagaimana digunakan dalam Nippon Case 1993 adalah sebagai berikut. Ini tabel kebutuhan air peternakan. Ini ternaknya ada sapi, kerbau, kuda, ini sama. Ini kebutuhan airnya 40 liter per ekor per hari. Kemudian kambing atau domba ini 5 liter ekor per hari. Kemudian babi 6 liter ekor per hari. Unggas, burung-burung ini 0,6 liter ekor per hari. Ini ternak juga butuh air. Ini berbeda-beda, ada 4 kebutuhan airnya. Kita lanjutkan. Kebutuhan air perikanan. Ikan juga butuh air, lebih banyak ini sepertinya. 1. Perikanan air tawar yang terdiri dari atas air tenang di kolam dan di sawah, perikanan air deras di saluran dengan atau tanpa keramba atau di kolam. 2. Perikanan air payau dan tambak dengan sistem tradisional dan sistem teknis atau intensif. Perikanan di danau, waduk secara bebas dan dengan keramba. Kita lanjutkan. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan kebutuhan air perikanan adalah A. Salinitas yang diperlukan, yaitu sekitar 20 ppt. Nah, ini nanti kita jelaskan lebih lanjut ke depan. Evaporasi yang sebesar antara 5 sampai 7 mm per hari. C. Curah hujan efektif rembesan umumnya sekitar 1 mm per hari. Dan D. Efisiensi saluran pembawa. Puslitbang Pengairan 1989. Kita lanjutkan. Untuk menjaga kualitas air tambak, maka diperlukan pergantian air tawar dan air laut. Jadi perlu pergantian, ini perlu oksigen. Air tawar diperlukan untuk menjaga agar salinitas tambak tetap sesuai dengan salinitas yang dibutuhkan udang agar tumbuh secara optimal, yaitu 23 ppt. Untuk mempertahankan volume kolam tambak V0 agar tetap salinitas yang diinginkan S0, maka diperlukan pasokan air laut, pasokan air sebagai berikut. Ini pasokan airnya. Nah, ini ada Qf sama dengan dalam kurung FO ditambah S dikali SM dikurang SO ditambah E dikurang R SM bagi SM dikurang SF. Qm sama dengan F0 ditambah E plus minus, ini plus minus S minus R minus Qf, di mana Qf adalah air tawar yang diperlukan 5 mm per hari. Kemudian SF adalah salinitas air tawar. Ini PPT tadi, kata Bapak. PPT tadi penjelasannya. Ini. Kemudian ada Qm adalah jumlah air laut yang diperlukan milimeter per hari dengan salinitas SM. SM adalah salinitas air laut. Nah, ada salinitas air laut, ada salinitas air tawar. Ini PPT semua. Kemudian SO, S0 adalah salinitas kolam tambak yang diinginkan. Nah, PPT ada 3 PPT di sini. Berbeda-beda, ada yang salinitas kolam tambak, ada air laut, ada air tawar. F adalah laju pergantian air dalam bentuk persen. F0 adalah volume air kolam. F0 adalah kebutuhan air
pergantian meter pangkat 3 per hari. S adalah rembusan atau bocoran, meter pangkat 3 per hari. I adalah evapotranspirasi, R adalah curah hujan milimeter per hari. Lanjutkan. Ini tabel perhitungan kebutuhan air tambak. Ini simbolnya ada I. Ini data hidrologi dan salinitas. Ini parameternya. I evaporasi. Ini tambak semi intensif. Ini 5, tambak intensif 5 mm per hari satuannya. Ada R curah hujan. Ini 11 mm per hari. Rembusan atau bocoran. Ini 11. Salinitas SM salinitas air laut 32. Ini PPT tadi. Ini tergantung ada air laut, air tawar satuannya. Salinitas air tawar ini 22 SF. Ini data tambak. EF efisiensi pasok air tawar 75%. Untuk semi yang tambak ini 85%. F laju pergantian, V laju pergantian F 7% sampai 13%. Ini perbedaannya. Hasil perhitungan. Ini kebutuhan air neto QM. QF ini kebutuhan air tawar neto. QF ada 3 QF, yang satu untuk kebutuhan air tawar neto, yang satu untuk jumlah kebutuhan air tawar, yang satu lagi debit kebutuhan air tawar. Ini berbeda-beda dari 4 QM dan 3 QF, dari 1 QM dan 4 QF. Ini Bapak ambil dari Puslitbang Pengairan 1989. Kita lanjutkan. Kebutuhan air lingkungan. Gottman 1984 menyatakan bahwa kebutuhan air mencakup kebutuhan rumah tangga, kebutuhan industri, irigasi, tenaga listrik, navigasi, ini transportasi, ini navigasi ini, serta membutuhkan air untuk rekreasi, perikanan, air satwa liar. Kebutuhan air terkait terakhir ini dapat diartikan sebagai kebutuhan air untuk lingkungan atau pemeliharaan aliran sungai. Pedoman studi proyek pengairan. Dijen Pengairan juga telah memuat perlunya pemeliharaan aliran untuk satwa langka. Ini di hutan ini, satwa langka ini. Ini latihan. Jelaskan berbagai jenis penggunaan air. Jelaskan cara menghitung kebutuhan air rumah tangga. 3. Jelaskan cara menghitung kebutuhan air irigasi. 4. Jelaskan cara menghitung kebutuhan air aliran pemeliharaan sungai. Ini nanti dijawab di bawah video ini. Dibuat nama, NPM, kemudian dijawab di bawahnya. Oke, kita lanjutkan. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.